dan mempelai perempuan adalah gerejanya atau umat yang percaya kepada dia. Jadi perkawinan anak domba adalah pertemuan Allah, yaitu melalui Kristus dengan gerejanya di akhir zaman. Jadi ketika Yesus berkata anak manusia tidak tahu, hanya Bapa saja, dia sedang berbicara dalam budaya orang Yahudi. Tapi sesungguhnya dia tahu kapan dia datang. Wong di dalam Wahyu Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kamu bedakan Yesus berbicara dalam konteks budaya atau memang dalam konteks ditafsirkan secara harafiah. Gitu ya. Jadi kalau kamu mempertahankan argumentasi kamu bahwa oh Yesus itu tidak tahu. Wah, ketika para murid berkata engkau tahu segala sesuatu, Yesus tidak menyangkali itu hal itu. Karena memang Yesus tahu segala sesuatu, apalagi mengenai kedatangannya. Jadi ketika Yesus berkata aku tidak tahu, anak manusia tidak tahu, itu merujuk kepada apa? Budaya. Gitu ya. Ya. Betul. Bro Elia, thank you, penjelasannya udah mantep sebenarnya. Apa namanya? Tadi Kak Elia bilang ada ayatnya yang mengatakan Yesus, Bapak aku yang lebih tahu. Gitu ya. Jadi kalau memang bapaknya Yesus ini yang lebih tahu, kenapa bukan bapaknya Isa yang disembah, kenapa Yesusnya? Gitu loh. Kak Romlah, mohon maaf. Kakak tadi udah bagus loh awalnya openingnya, saya pikir kakak sopan. Oke, maaf. Lagi gugup. Jangan berpolemik. Karena begini Kak, sebenarnya tadi yang dikatakan Bro Elia diulang lagi sama Bro Johan. Bro Elia lagi ngulang. Bro Elia itu ngulang sampai 2 kali. Diulang lagi Bro Johan sekali. Itu udah 3 kali pernyataan bahwa Yesus pada kitab ini menyatakan aku akan datang. Maaf. Dengerin dulu. Apakah keberatan kalian ketika Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Itukah keberatan kalian bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat? Itukah keberatan kalian sehingga kalian tidak mengaku sebagai Tuhan? Itu keberatan kalian. Apakah kalian tidak membaca di dalam Matius 24 ayat 30, ayat 37 sampai dengan 44? Yesus di situ mengatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Bahwa pada saat kedatangan Anak Manusia, ia akan datang. Ya, ia akan datang bersama dengan kemuliaan Bapaknya yang di sorga bersama malaikat yang berbaris-baris dalam naungan awan. Matius 24 ayat 30. Ya, Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Yesus loh mengatakan itu, Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada hari kiamat nanti, hari akhir, kita nggak kenal hari kiamat sebenarnya, tapi saya pakai frasa kebendaharaan bahasa yang kamu punya. Hari kiamat, yaumul akhir, yaumul qiyamah. Yesus mengatakan anak manusia itu merujuk kepada Yesus, bahwa aku akan datang dalam naungan awan bersama malaikat yang berbaris-baris. Kak, saya terpaksa deh, pada akhirnya saya terpaksa menggunakan komparasi Islam, ini bukan menghujat Kak. Ketika di dalam surah Al-Fajr ayat 22 dikatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, yang artinya dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Di ayat yang sebelumnya, ini karena banyak yang protes nih, katanya Joseph suka ngutip-ngutip ayat, padahal saya selalu baca sebelum dan berikutnya. Di ayat yang sebelumnya Al-Fajr ayat 21 itu berbicara tentang hari kiamat. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Maka ayat berikutnya yang tadi saya bacakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, ini sama. Ketika hari kiamat nanti Allah akan datang bersama malaikat baris berbaris. Kenapa bisa kebetulan Al-Fajr ayat 21 sampai 22 ini bisa punya kemiripan dengan Matius 24 ayat 30 sampai 31? Bahwa anak manusia akan datang dalam naungan awan bersama malaikat berbaris-baris. Jadi sebenarnya keberatan dari kakak itu sebenarnya sudah terjawab sama Bro Elia, Bro Johan, dan saya sudah mengungkapkan bahwa Yesus sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi untuk apa hal itu diketahui oleh manusia. Sekarang gini logikanya Kak, andai kata Yesus tahu hari kiamat, Petrus, Paulus, Thomas, Filipus, hari kiamat itu hari Jumat ya, jam segini, tahunnya segini. Kira-kira menurut kakak hal itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa? Allah itu bukan seperti peramal, bukan seperti cenayang yang harus memberitahukan terkait tentang hari kiamat. Itu misteri ilahi, dan ketika itu diketahui manusia akan terjadi huru hara. Dan saya pastikan itu tidak masuk logika. Karena apa? Di belahan dunia itu punya perbedaan waktu. Ketika dikatakan misalkan hari kiamat di hari Sabtu jam sekian, tanggal sekian, belum tentu belahan bumi yang lain itu sudah masuk hari Sabtu. Masa iya hari kiamat itu nyusul season 1, season 2 terus nyusul gitu kan, nggak mungkin.
Itu makanya saya bilang terkait tentang hari kiamat ini sudah sering dipertanyakan sebenarnya, dan ini tidak bisa dipakai sebagai alasan kalian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena ada banyak alasan lainnya yang bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu hari kiamat? Yesus saja tahu kok. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi itu sudah jelas ya Kak Romlah. Matius 24 ayat 30 sampai 31, Matius 16 ayat 27. Yesus itu memberitahukan kedatangan yang kedua kalinya, dan itu berkaitan dengan hari akhir. Kalau Yesus tidak tahu maka kontradiktif dong. Jadi di situ maksudnya Yesus itu dilihat dari tradisi Yahudi. Jadi kita harus lihatnya dari in his Jewish context, seperti apa yang Bro Elia dan Bro Johan beritahu.